Honda Jazz. Pertama kali masuk ke Indonesia sekitar tahun 2003-2004an, langsung jadi idaman kaula muda. Soalnya bentuknya lumayan trendy, mobilnya juga praktis dan lumayan irit. Waktu itu cuma ada satu mesin ya, si 1500cc IDSi, terus nggak lama muncul VTEC-nya. Jadi ada dua pilihan mesin. Terus muncul Jazz GE8, Jazz generasi kedua yang banyak dipercaya sebagai salah satu Jazz yang paling bagus di antara semua generasi Jazz. Terus di generasi ketiga GK5 jadi hatchback JKT48. Ya karena video promonya pakai JKT48 sih. Sekarang Jazz udah sayonara dari Indonesia dan mobil ini adalah penggantinya. Ya, jadi ini dia pengganti Honda Jazz di Indonesia. Ini adalah City Hatchback RS. Dan kalau misalnya kalian mikir, oh City kok jadi hatchback ya? Ya kalau mau jujur-jujuran, bukan pertama kali ini City jadi hatchback. Karena dulu ada namanya Honda City Turbo, itu bentuknya hatchback. Dan mobil itu, kalau misalnya kalian beli Honda City Turbo yang lama, itu bonus motor di bagasinya. Motor lipat, namanya Honda Moto Compo. Cuma kalau di City yang ini ya, jangan harap ya, ntar nggak ada yang beli Beat. Terus, kita bahas penampilannya. Kalau di Indonesia dia cuma ada trim RS aja, makanya kita dapat grill hitam, terus ada logo RS di sini, dan tampang muka atau fascia mobil ini bisa gue bilang lumayan agresif. Lampu depan full LED, lampu sen LED, lampu utama LED, bahkan sampai lampu kabut pun dia LED. Di bagian depan sini ada lip spoiler dengan aksen karbon yang palsu sih sebenarnya. Sama di bagian lampu kabutnya ada kayak aksen plastik yang kayak cakar ya, lumayan. Dan karena ini adalah pengganti Jazz, dia pakai mesin 1500cc. Nah, seperti gue bilang, dia mesin 1500cc, 4 silinder, tapi ada bedanya dibanding mesin Jazz GK5. Karena kalau misalnya Jazz GK5 kan SOHC, ini DOHC, tenaganya sekitar 121 PS dan torsinya 145 Nm. Sebenarnya rata-rata mesin 1500cc biasa yang pastinya non turbo ya. Tapi ada beberapa hal yang lumayan perlu lah untuk kalian tahu. Jadi karena bukan mesin yang sama kayak mesin lama, mobil ini torsi maksimumnya bisa dicapai di putaran yang sedikit lebih rendah. Kalau dulu itu 4.600 RPM, sekarang 4.300 RPM. Dan menurut Honda, klaimnya ya, efisiensinya jadi lebih baik sekitar 3%. Itu soal mesinnya. Dan kalau pilihan gearboxnya CVT atau manualnya 6 gigi ya. Penggerak cuma roda depan aja, pastinya. Cuma kalau lihat dari ruang mesin ini agak sedikit disayangkan, karena buat mobil sekelas City, temennya Yaris, Baleno, terus Kia Rio, sama lain-lain, ini kenapa nggak dicat? Sama ada bagian yang di sini juga belum dicat dan masih kelihatan sedikit-sedikit kasarnya gitu. Dan sekali lagi ngomong-ngomong soal ruangan di sini, ini space-nya gede banget. Kayaknya ini bisa dimasukin mesin 1800 atau mungkin 2000 cc. Oh tapi ketahuan, ini kan Honda. Anak-anak Honda kan demen swap engine. Ganti B16, B18, K24, K20, H22, F20C. Ketahuan banget ya. Nah sekarang ini bagian sampingnya, kita akan bahas bagian ini lebih lanjut, tapi pertama-tama kita ke pelek dulu, pelek depannya ya. Jadi mobil ini dia pakai pelek 16 inci, which is ukuran yang lumayan moderat buat subcompact hatchback kayak begini. Dan bannya dia 185-55 R16 dari merek Bridgestone. Lagi-lagi sebenarnya moderat, tapi secara visual, secara penampilan mungkin akan lebih pantas atau proper kalau mobil ini pakai pelek 17 inci dari standar ya. Kalau bannya mungkin anggaplah 195-45, jadi tapaknya lebar rim, profilnya agak tipisin, itu secara visual. Dan ngomong-ngomong soal ukuran, mobil ini punya ukuran yang khususnya panjangnya sih menurut gue menarik. Kenapa? Jadi gini, mobil ini panjangnya sekitar 4,3 meteran. Sebagai perbandingan, Yaris itu panjangnya lebih pendek 25 cm daripada mobil ini. Nah, kalau kita bandingin si City Hatchback RS ini sama kakaknya, Honda Civic Turbo Hatchback RS, dia lebih pendek 15 cm. Jadi mobil ini sedikit lebih panjang daripada Yaris, tapi sedikit lagi dipanjangin, dia udah sama kayak Civic. Bener-bener di tengah-tengah antara Yaris dan Civic. City jadi makin gede ya sekarang.
Nah, sekarang kita bahas ada apa aja sih di bagian sampingnya. Pertama, dia pakai spion dan lampu sen LED warna hitam. Cuma ini jarang-jarang gue lihat Honda kan biasanya kalau kalian beli kayak Brio atau Mobilio, kalau dikasih warna orange, atapnya kan warna hitam. Tapi kalau ini enggak. Dan dia punya ini ya, tombol buat smart entry di pintu supir aja ya. Buat buka, ini ngunci, ini ngebuka. Dan sama seperti Civic, CR-V, dan Accord, dia punya remote engine start. Makanya, kalau kita lihat kuncinya, sebenarnya kuncinya itu mirip sama Civic hatchback. Jadi cara makainya gimana? Pastiin kita kunci dulu mobilnya, dan ada tombol yang tulisannya hold, kita tahan. Dan sebenarnya waktu kita pakai remote engine start, nggak cuma mesin yang nyala, tapi AC juga ikut nyala. Dan sebelum kita berlanjut ke belakang, mungkin kalian bisa lihat rem belakang ya masih tromol. Why? Tapi rem depan udah ada ABS, EBD, dan hill start assist, jadi ya standar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian belakangnya, dan menurut gua mobil ini kalau dari belakang ya, itu mirip Mercedes-Benz A200 yang hatchback. Coba kalian lihat. Kalau misalnya mirip nggak mirip, komen aja di bawah menurut kalian gimana, oke? Dan kita mulai bahas dari bagian antena shark fin. Tadi kan gue bilang spionnya warna hitam. Tapi meskipun atapnya nggak warna hitam, kalau buat tipe RS, dan di Indonesia cuma ada tipe RS sih, yang dikasih warna hitam itu cuma di bagian grill, spion, pelek. Ya peleknya sebenarnya two-tone gelap tapi nggak begitu kelihatan. Sama antena shark fin ini. Ada defogger, ada wiper belakang, dan ada lampu rem di sini. Tapi ngomong-ngomong lampu rem, nyala lampu rem mobil ini boleh dibilang unik. Kenapa? Karena gini, sekarang kalian lihat lampunya mati. Kalau kalian injek pedal rem, yang nyala tuh bagian luar yang bentuknya kayak huruf L ini. Nah, tapi kalau lampunya kita nyalain, lampu remnya berganti jadi garis kecil di bagian atas. Gue baru pertama kali ngeliat yang begini di sebuah hatchback Jepang ya. Dan dia punya kamera mundur, tapi seperti Honda lainnya, dia sensor parkirnya nih. 1, 2, 3, 4, dia udah ada, jadi kita nggak perlu minta lagi ke salesnya. Aksen diffusernya bagus, dan buat varian RS ya, sebuah varian RS, gua harap knalpotnya dikasih garnish biar agak lebih menarik gitu penampilannya. Sekarang kita bahas bagasinya, dan di bagasinya ada tombol juga buat smart entry-nya ya. Honda tuh dari dulu bisa terkenal dengan salah satu penggunaan kabinnya, jadi bisa praktis di dalamnya. Ini bagasinya gede banget, dan kalau kalian lihat ke bawah, ada tray buat toolkit sama dongkrak. Dan kalau kita lihat ke bawah lagi, ada ban serep, dan dia pakai pelek alloy yang sama seperti 4 pelek di luar. Full size ya berarti. Dan karena ini sebuah Honda, dia bisa dilipat joknya rata lantai. Jadi gede banget. Cuma yang gua nggak ngerti kenapa dari Honda, mereka tuh jarang ngasih cover buat di sini. Jadi kalau misalnya kita lagi bawa barang bawaan gitu di bagasi, misal ada yang iseng pengen ngintip isi bagasi kita apa, itu kelihatan dan tidak tercover. Bahkan Jazz yang di Jepang aja, Fit yang di Jepang itu juga nggak dikasih loh. Nah, sebelum gue masuk, gue pengen kasih lihat kalau sebenarnya udah standar sih di kelas ini, tapi ya worth lah buat di-mention. Dia udah pakai karet double ya, dalam sama luar. Jadi harusnya soundproofing atau peredamannya lebih bagus. Seperti apa? Nggak tahu, kita belum bawa. Nanti kalau udah ada unit testnya ya. Ya, desain dashboardnya baru, jadi bukan salah satu dashboard lagi untuk sekarang. Untuk bahan-bahan sebenarnya beberapa udah kalian expect dari kelas ini, kayak plastik yang seperti biasa, di atas trim juga. Tapi ada juga yang bagus, misalnya bahan joknya. Jadi kalau misalnya di kelas ini kayak mobil-mobil lain, itu cuma bahannya cuma 1 ya. Tapi ini dia dikasih 3 bahan. Ada kulit sintetis, ada beludru atau suede, sama ada fabric. Ini lumayan jarang di kelas ini. Dan setirnya dia pakai setir yang tilt dan teleskopik. Pengaturan joknya juga standar ya, bisa maju mundur, bisa rebah dan tegak, dan bisa diatur ketinggiannya. Untuk posisi nyetir sih nggak usah diraguin, kalau Honda selalu spot on, dan kalau misalnya pengen dapat feel yang sporty bisa. Dan kalau misalnya kalian pernah lihat video Honda Accord, ini setirnya mirip sama Accord, cuma emang tombolnya lebih sedikit ya. Di sebelah kiri ini buat ngatur audio, sama di sebelah kanan dia ada cruise control. Nah terus juga kalau soal bahan, tambahan lagi, beberapa touch point atau bagian yang pasti kena atau kontak dengan badan kita itu dikasih bahan-bahan yang lumayan bagus. Contoh di door trim, meskipun bagian depannya itu agak plastik gitu, terutama di dekat switch-switchnya,
Di bagian belakang yang kena sama sikut itu dikasih kulit sama jahit-jahitan. Lumayan lah. Sama di sini di dekat dengkul penumpang depan sama supir ini dikasih sejenis lapisan kulit. Jadi kalau mau istirahatin lutut kita di sini rasanya nggak keras-keras amat. Seperti itu. Nah, habis dari sini kita lanjut ke AC-nya. Dia udah pakai AC digital bagus dan sebenarnya penampilannya mirip banget sama Accord Turbo. Bahkan suara kliknya, dengerin, masih kerasa kayak Accord sedikit-sedikit. Tapi feel waktu mainin tombolnya itu agak terkesan sedikit ringkih. Dan di bawah sini kita ada cup holder 2 biji, personal CVT, dan di dekatnya ada tombol buat ngaktifin mode Eco atau kalau di Honda Icon. Ini juga dilapis kulit ya, center console box-nya. Dan sebenarnya kapasitasnya nggak dalam amat, cuma segini. Nggak dalam. Dan kalau mau jadiin armrest, dia nggak bisa dimajuin. Tapi emang posisinya nggak pantas buat jadi armrest. Seperti itu. Terus speedometernya, kita lihat ya, dia banyak banget aksen merah. Kayak di sampingnya, di kiri kanannya, pinggirnya, itu ada LED merah untuk menguatkan kesan sportinya. Dari sebuah hatchback 1500cc. Terus cincin tachometer sama speedometernya dia juga warna merah, bahkan jarumnya juga warna merah. Tapi sayangnya di tengah-tengahnya itu layar MI dia tuh kayak kalkulator Casio. Ya lampu depan belum auto, wiper juga belum auto, ya standar lah ya. Cuma ada cost down yang agak gue sayangkan karena orang yang beli mobil ini ada kemungkinan mereka masih berusia muda gitu ya, masih pengen tampil paling ganteng atau paling cantik lah. Cuma kalau misalnya kalian suka dandan di mobil, ini sayangnya ada kaca tapi nggak ada lampunya. Nggak ada. Jangan kan di supir. Di penumpang juga nggak ada. Sama kalau misalnya kita turun ke bawah, pengen ngeliat kantongnya. Di door trim pasti ada lah ya kantong. Ukurannya standar dan sebelum gue masuk ke bagian laci, ada kulit sama jahitan lagi ya di sini. Kita buka. Cukup lah. Sama di sebelah sini ada power outlet tapi harus pakai adapter. Terus di sebelahnya persis ada 2 colokan USB dan yang bawah itu bisa connect ke Apple CarPlay dan Android Auto. Nah, jadi ini dia pakai head unit yang OM ya, original dari standar Honda, jadi bukan aftermarket, tapi dia udah lumayan karena dia udah punya Apple CarPlay dan Android Auto. Belum wireless tapi lumayan lah, kita coba aja. Jadi ini HP gue konekin, masih harus pakai kabel. Dia responnya cepat buat connect langsung ke Apple CarPlay atau Android Auto. Jadi ternyata head unit si City RS ini cukup canggih urusan koneksi ke smartphone, entah itu iOS maupun Android. Oke, jadi ini interior depannya, posisi nyetir oke, head unit cukup canggih, bahannya lumayan menarik meskipun beberapa ada yang standar. Saatnya kita ke belakang sekarang. Tapi sebelum itu, suara klaksonnya gimana? Klakson kijang. Nah, duduk belakang. Ini salah satu keunggulan utama si City hatchback ini. Kenapa? Ruang kakinya luas banget, men. Luas banget. Ini depan posisi nyetir gue sendiri ya. Tinggi gue 178 dan gile ini udah kayak apa ya? Kayak Mercy kali. Mercy C-Class atau mungkin E-Class kayaknya. Bener, ini luas banget. Cuma buat kepalanya sih sayang nggak seluas kakinya ya. Karena bentuk atapnya emang agak menukik setelah ke belakang. Meskipun sandaran joknya di bagian paha ini nggak terlalu maju-maju amat. Tapi posisi kaki kita tuh masih rileks. Bahkan ujung kaki itu masih bisa masuk ke bagian kolong jok. Dan sebenarnya sandaran bangku belakangnya nggak rebah-rebah amat sih ya. Bahkan nggak bisa direbahin lagi dan sayangnya lagi nggak ada armrest. Ada 3 headrest berarti bisa buat 3 orang teorinya. Sebenarnya nyamannya 2 orang aja sih. Cuma ya udahlah. Ada 1 laci di sini dan 1 kantong ya lumayan lah. Soalnya beberapa mobil di sini ada kantong, di sini enggak. Dan ada 2 power outlet. Masih harus pakai adaptor tapi paling nggak kalau misalnya ada 2 orang di sini nggak perlu rebutan charger. Dan lagi-lagi bahannya lumayan oke di sini, maksudnya masih ada kombinasi dari bahan kulit, suede sama kain. Lumayan oke. Dan keunggulan Honda, dia tuh konfigurasi ruangnya pintar. Jadi dia bisa bikin ultra seat sama kayak Jazz, sama kayak HR-V. Jadi salah satu mobil yang paling praktis di kelasnya mungkin si City Hatchback RS ini. Cuma sayangnya kalau kita lagi lipat joknya seperti ini, kita nggak bisa ngelihat ke belakang dari spion tengah. Agak ngalangin dikit. Dan untuk posisi duduknya dia sebenarnya sedikit agak tinggi ya. Ya ini konsekuensi dari Magic atau Ultra Seat ini. Sama di pintu dia ada speaker di sini sama di sini. Jadi di masing-masing pintu ada 2 speaker ya. 2, 4, 6, 8 speaker. Sama di sini bagian atasnya dia masih plastik, tapi lagi-lagi bagian yang kontak sama badan kita, misalnya di bagian belakang sini dia dikasih kulit dan jahit-jahitan, meskipun bagian depannya biasa aja. Overall untuk kualitas buatan di bagian belakang itu masih mirip sama depan. Jadi kalau kalian cari hatchback yang depan enak, belakang lega, dan banyak ruang buat barang-barang, mungkin ini dia mobilnya.
Oke, jadi Honda City Hatchback RS. Sebagai pengganti Honda Jazz, apa aja yang bisa dia kasih dalam kesan pertama seperti sekarang? Well, dia bisa kasih tampilan yang Honda banget dan kesannya sporty, dan itu benar. Di dalam dia masih lega, duduknya enak, belakangnya enak, terus bagasinya juga lega, bisa muat banyak barang, itu juga bagus. Dan beberapa fiturnya lumayan menarik. Contoh, smartphone connection di head unitnya bisa Apple CarPlay, bisa Android Auto, dan jok belakang Ultra Seat itu juga bagus. Untuk build quality dan fit and finish, ada yang bagus, tapi ada juga yang agak disayangkan atau dipertanyakan. Nah, kita akan coba pinjam unit testnya kalau misalnya udah available, dan di situ kita akan tahu apakah City Hatchback ini adalah pengganti yang worthy atau pantas buat Honda Jazz yang sudah legendaris di Indonesia. Kita akan tunggu saat itu tiba. Oke semuanya, thank you udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa berikan komentar. Dadah semuanya. Nah terus kalau misalnya kita, tadi gue mau bahas apa ya? Lakson Kijang. Sorry.